saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Langsung dimulai nih Bu. Iya. Selamat sore Bu Veronica. Selamat sore Bu Titi. Pripun kabaripun Ibu? Kabaripun sae. Bu Titi pripun Bu Titi? Kabaripun. Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Ya. Sehat Bu. Amin, nggih Bu. Bu Titi, saya pengen ngajak Bu Titi itu berdiskusi sebentar. Kira-kira Bu Titi ada waktu enggak Bu Titi? Ya, sore ini saya juga senggang Bu, bisa berbicara dengan Ibu mungkin nanti sekitar 10 menit 15 menit nggih. Saya bisa Bu, ada lenggang ini. Oh iya. Terima kasih ya Bu Titi atas kelonggaran waktunya ya Bu. Ya Bu. Begini Bu Titi. Ini Bu, mungkin bercerita tentang apa ya hari ini? Ini Bu Titi, saya itu pengen diskusi dengan Bu Titi tentang kondisi di kelas saya ini Bu Titi yang membuat hati saya itu merasa resah dan tidak nyaman Bu Titi. Untuk di akhir sesi nanti, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita sore hari ini? Saya berharap dengan adanya diskusi dengan Bu Titi ini, saya itu bisa mendapatkan solusi Bu Titi. Solusi dan jalan yang baik dalam memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu Titi. Oh begitu. Coba Ibu bisa menceritakan kondisi detailnya? Oke Bu Titi, ya saya akan memulai ya Bu Titi. Begini Bu Titi, saya itu kan mengajar di TKB Bu Titi. Nah, di kelas saya di TKB itu ada salah satu anak Bu Titi yang membuat resah dan ini merupakan suatu keadaan yang memprihatinkan buat saya sendiri sebagai guru Bu Titi. Yang mana salah satu anak ini namanya si Chandreva, panggilannya Reva gitu ya Bu Titi. Gitu. Nah, anak ini itu beda, perilaku dan karakternya itu berbeda sekali Bu Titi dengan anak-anak yang lain. Nah, yang mana si Reva itu suka marah-marah tanpa ada sebab. Jadi kita juga sebagai guru dan teman-temannya itu juga bingung. Anak ini kenapa? Teman saya kenapa? Gitu Bu Titi. Jadi gini, si Reva itu kadang-kadang suka nangis sendiri. Nangis itu tanpa sebab, tiba-tiba langsung menangis gitu Bu. Nah terus saya tanya ke si Reva, Reva kamu kenapa kok tiba-tiba menangis? Kamu kenapa? Apa kamu diledek teman atau disakitin teman? Langsung dia jawab begini Bu Titi, Ayah nangis tuh karena itu Bu, teman saya si L itu nggak mau main sama saya gitu. Loh, saya tanya, lah kenapa kok kamu bisa bilang kalau si L nggak mau main sama kamu, terus kamu tiba-tiba menangis, terus dia bilang gitu, lah itu dia tidak mau deket sama saya gitu Bu Titi. Nggak mau deket sama saya, berarti dia nggak mau main sama saya gitu lah. Terus dari situ suka ini juga Bu Titi, suka marah-marah sendiri, terus teriak-teriak sendiri begitu Bu Titi. Nah, iya. Sudah Bu. Terus kalau misalkan anak ini sedang istirahat, itu juga tidak mau bergaul dengan ini Bu,
dengan teman-temannya. Nah, biasanya dia itu kan yang ngantar ke sekolah itu mbahnya. Nah, dari situ saya melakukan pendekatan dengan mbahnya si Reva ini. Saya menanyakan gimana apa namanya perilaku dan kesehariannya anak tersebut di rumah gitu ke mbahnya tadi. Kok perilakunya dan karakternya di sekolah itu ya saya ceritakan semua. Kalau di sekolah itu suka marah-marah, suka tiba-tiba menangis, terus bentak-bentak temennya, nggak jelas begitu. Terus simbahnya itu memberitahu saya, Bu, gini katanya, uh, memang Bu, kalau si Reva itu di rumah itu anak kecil. Jadi anak yang paling kecil, terus itu dia itu selalu dimanja. Nah, selalu dimanja tanpa orang tuanya itu tanpa apa namanya karena terlalu dimanjanya itu dia ini tidak memikirkan efeknya apa untuk anak tersebut begitu Ibu Titi. Mekaten Bu Titi Oh yang iya. bisa saya sampaikan. Jadi di kelasnya Ibu Vero ini kelas B nggih? Iya, Ada satu anak yang suka marah-marah, suka nangis, mungkin di karakternya nggih. iya Bu Titi betul. Ini anak yang selalu dimanja orang tuanya, Iya betul Bu Titi. selalu dituruti seperti itu nggih. Iya, turuti semua kemauannya. Ya seperti itu. Setiap hari selalu membuat menangis sendiri tanpa sebab, terus mengganggu temannya juga, seperti itu ya Bu. Iya betul Bu Titi. Menurut Ibu apa yang harus dilakukan seperti itu Ibu? Saya itu juga bingung Bu Titi menghadapi si Reva itu. Terus saya ini Bu Titi, saya kan ikut pendidikan guru penggerak Bu Titi. Nah, saya di situ itu mendapatkan ilmu baru. Walaupun saya baru belajar di pendidikan guru penggerak ini baru setengah jalan ya Bu Titi. Dari situ saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Yaitu di antaranya Bu Titi tentang pembelajaran sosial emosional Bu Titi. Nah, dari situ Bu Titi mungkin saya bisa menyampaikan dalam pembelajaran saya itu tentang pendidikan sosial emosional di kelas saya Bu Titi. Kan selama ini kan untuk pendidikan sosial emosional sehariannya itu memang kurang Bu Titi. Nah, dengan ini Bu Titi, dengan menghadapi kondisi anak yang seperti itu, saya itu berkeinginan ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di sekolah Bu Titi. Bagaimana Bu Titi menurut Bu Titi? Nggih, berarti dengan tadi nggih karakternya anak tadi Ibu akan menyelesaikannya dengan penerapan nggih, penerapan mengintegrasikan pendidikan sosial emosional seperti itu nggih Ibu? Iya, betul Bu Titi. Mungkin dari pendidikan PSE-nya itu yang Ibu mau ambil yang bagian mana nggih? Ini Bu Titi, dalam pembelajaran sosial emosional itu saya akan ini Bu, apa namanya, pada ini Bu, kompetensi kesadaran diri. Kesadaran diri, manajemen diri, dan juga ini Bu Titi, dalam keterampilan berelasi. Ngaten Bu Titi. Berarti Ibu ingin mengintegrasikannya di KSE-nya satu, kesadaran dirinya, yang Ya. kedua di manajemen diri, dan yang ketiga di apa tadi Bu? Keterampilan, Oh, keterampilan keterampilan berelasi, yang keterampilan mana berelasi. ya kan di sini juga si Reva ini kan juga di rumah jarang bergaul. Terus di rumah itu juga ini Bu Titi, nggak ada yang sepantaran. Jadi dia itu anak yang paling kecil. Terus di lingkungannya dia juga jarang bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Gitu Ibu. Jadi saya itu mempunyai ini Bu, angan-angan itu untuk bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional itu terutama dalam kompetensi tadi Bu Titi, yang 3 kompetensi tersebut Bu Titi. Untuk penerapan yang KSE-nya dari kesadaran diri mungkin seperti apa Ibu? Ini Bu, untuk kesadaran dirinya itu ini, saya akan menerapkan tentang bagaimana
anak itu dapat mengelola emosi. Mengelola emosi ya sedih, senang, terus kadang menangis gitu. Jadi ini Bu, saya akan menerapkan di pembelajaran saya itu bagaimana kita harus berperilaku terhadap teman kita, terhadap sesama kita, gitu Bu Titi. Wah, bagus sekali Ibu untuk kesadaran dirinya nggih. Yang untuk yang kedua tadi Bu, mungkin caranya seperti apa nggih yang untuk manajemen dirinya? Untuk manajemen diri ya Bu ya. Untuk memanajemen diri ini karena melihat perilaku si Chandreva, bercermin dari perilaku Chandreva tadi ya Bu ya. Kita itu mempunyai Bu, apa namanya, mengontrol diri kita untuk berperilaku. Jadi kita itu tidak berbuat seenaknya, apalagi yang tadi sama temen itu langsung bilang dia nggak mau main sama saya Bu, berarti itu kan belum tahu sebabnya, cuma langsung menjudge gitu ya Bu ya. Nah dari situ kita akan memberikan pembelajaran tentang kompetensi kesadaran diri Bu Titi, mekaten Bu Titi. Yeah. Terus untuk yang keterampilan berelasi yang tadi sudah saya ucapkan ya Bu Titi ya. Ya. Untuk yang dari ketiga-tiganya tadi Ibu, dari kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan berelasi nggih. Iya Bu Titi. Mungkin dari ketiganya itu yang paling utama akan dilakukan yang mana dulu Ibu? Yang paling utama ya itu Bu, tentang kesadaran diri Bu. Soalnya kesadaran diri itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Dalam perilaku keseharian kita, terutama anak-anak dalam lingkungan sekolah, bagaimana caranya mengontrol emosi kita, meluapkan emosi kita, entah itu menangis, entah itu bergembira, entah itu bersedih. Nah, dari situ kan anak-anak nanti kan bisa memahami apa yang merupakan kesadaran diri kita yang harus kita laksanakan. Berarti Ibu ambil yang kesadaran diri dulu nggih? Ya, untuk yang poin pertama Bu Titi. Ya. Saya lebih condongnya ke situ ya Bu Titi ya. Oke, bagus Ibu. Mungkin dari nanti pelaksanaannya nanti mungkin ada yang membantu? Siapa ngeten Ibu? Tentu saja Bu Titi untuk dalam meningkatkan kompetensi ketiga tersebut ya itu kesadaran diri, terus manajemen diri dan keterampilan berelasi itu nggak mungkin ya Bu Titi saya itu melaksanakan sendiri gitu ya. Memang saya membutuhkan bantuan terutama rekan-rekan sejawat, terus juga kepala sekolah dan juga teman-teman murid-murid saya gitu. Jadi adanya kolaborasi dan kerjasama itu Bu Titi, saya berharap akan dapat menciptakan budaya positif juga Bu Titi untuk di lingkup kelas dan juga lingkup sekolah. Oke. Berarti tadi Ibu mau menerapkannya dengan bantuan rekan sejawat dan juga semua warga di sekolah itu nggih, di kelas Bu terutama. Sekolah itu juga termasuk ini ya Bu Titi ya, orang tua wali juga. Kan kita juga tidak bisa mengawasi anak itu dalam waktu yang lama, paling enggak cuma ada di sekolah saja. Sedangkan kalau di rumah kan kita dapat memberikan masukan kepada wali murid, Katen Bu Titi. Yeah. Berarti saya simpulkan bahwa Bu Vero tadi masalahnya yaitu ada anak yang belum bisa mengelola emosinya seperti itu, ya Ibu. Ya, betul Bu Titi. Terus Ibu akan mengintegrasikannya dengan penerapan KSE di sekolah, dengan penerapan kesadaran diri, dengan manajemen diri, dan juga dengan keterampilan berrelasi, nggih. Iya, betul sekali Bu Titi. Terus tadi dengan bantuan juga dengan wali murid, anak-anak juga di kelas, dan juga rekan guru. Rekan guru. Rekan guru, semua warga sekolah. Semua warga sekolah, ya. Mungkin itu untuk bisa nanti kapan mulai dimulai? Ya, komitmen saya Bu setelah
ini saya akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran saya, terutama dalam mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Dan saya akan memulai pembelajaran ini sesegera mungkin, Bu Titi, melihat situasi dan kondisi di sekolah yang seperti itu, terutama dengan menghadapi seorang anak yang mempunyai tipikal dan karakter yang seperti Reva miliki tadi, Bu Titi. Iya, terima kasih Bu. Ini Bu, jadi Ibu akan menerapkannya segeranya dalam penerapan KSE ini juga. Terus untuk ini Bu, untuk terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi pada sore hari ini, Bu? Ya, dengan saya melakukan diskusi bersama Bu Titi sore hari ini itu hati saya merasa lega, Bu Titi, dan juga merasa sangat senang karena saya dapat apa ya Bu ya, berbagi tapi berbagi permasalahan ya Bu Titi, dan saya juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan melakukan coaching pada sore hari ini bersama Bu Titi. Dan saya juga berharap Bu Titi semoga apa yang saya lakukan coaching dengan Bu Titi ini bisa saya terapkan dengan sebaik-baiknya Bu Titi. Wah, senang sekali Ibu. Saya juga senang. Saya juga penasaran dengan ini mungkin untuk prakteknya nanti kita bisa lanjutkan coachingnya untuk mungkin seminggu atau berapa hari kemudian ya Ibu. Saya ingin melihat hasilnya bagaimana untuk penerapannya di kelasnya Ibu seperti itu. Iya, terima kasih Bu Titi sudah meluangkan waktu, terus sudah punya keinginan juga untuk datang ke sekolah dengan mengamati apa yang sudah nanti saya akan laksanakan di pembelajaran saya. Terima kasih Bu Titi atas waktunya yang sudah bersedia mendengarkan dan memberikan pengarahan dan pencerahan atas masalah yang sedang saya hadapi. Sama-sama Bu Vero, terima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu Bu Titi. Terima kasih. Amin. Bangun dan bukalah matamu,